Halo guys, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian? Sehat? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Ya, kenalin gue Risa. Pada video kali ini gue akan membahas salah satu konsep yang sederhana ya. Ada pertanyaan yang menggelitik di kepala gue dan itu tuh hal sederhana tapi pemecahannya luar biasa. Itu pertanyaan tuh kayak gini. Mengapa angka 0 merupakan hal penting dalam matematika? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, gue akan langsung bahas ya, dimulai dari sejarah penemuan angka nolnya dulu. Nah, gue akan share dulu materinya. Oke, gue akan mulai dari sini. Jadi dulu 2000 tahun sebelum Masehi sampai 250 Masehi, angka 0 itu pertama kali digunakan ya oleh suku India dan suku Maya. Pertamanya oleh suku India sih, yang pada saat itu ya sangat erat kaitannya dengan budaya kuno di wilayah itu, dan disebut juga nirwana. Artinya nirwana itu adalah ketenangan mutlak atau ketiadaan kecemasan dan hasrat. Nah, mereka menemukan simbol lingkaran untuk melambangkan ketiadaan atau disebut dengan sunya. Lalu selain oleh suku India juga digunakan oleh suku Maya. Nah, pada saat itu suku Maya menyimbolkan angka 0 ini dengan sebuah kerang ya, yang mana yang hanya digunakan untuk menentukan tanggal pada kalender. Nah, yang menarik di sini ternyata angka 0 itu tidak berupa angka yang kita kenal sekarang ya. Justru hanya simbol atas sesuatu atau ketiadaan atau kekosongan atau sesuatu gitu maksud gue. Jadi kalau misalnya kalian berpikir gimana kalau yang ratusan, ribuan, puluhan kayak gitu-gitu, nah itu digambarinnya oleh yang lain lagi gitu. Jadi bukan berupa angka. Lanjut ke 300 tahun sebelum Masehi sampai 500 tahun Masehi. Nah, ini nih baru digunakan oleh suku Babilonia dan matematikawan asal India bernama Brahmaputra. Di sini konsep-konsep dan sifat-sifat bilangan nol itu makin berkembang ya seiring berjalannya waktu. Nah, suku Babilonia menyimbolkan angka 0 ini dengan dua garis miring. Awalnya, dua garis miring itu fungsinya untuk mengisi nilai yang kosong gitu, bukan angka, tapi hanya untuk mengisi nilai yang kosong. Dan disitulah baru digunakannya nilai tempat. Kalau misalnya lo bingung nilai tempat itu kayak gimana, misalnya gue mau membedakan antara 205 dengan 2005. Kalau misalnya gue nyimpen 0 antara 2 dan 5, maka lo tahu hasilnya jadi 205 kan. Tapi kalau misalnya gue ngebedain atau nyimpen dua angka 0 ya antara 2 dan 5, maka itu hasilnya jadi beda, jadi 2005. Nah, kalau misalnya kita nyimpen angka 0, bukan di antara dua angka, itu malah jadi nggak punya fungsi gitu. Tapi kalau misalnya kita nyimpen 0 antara dua angka, maka 0 itu dia mempunyai makna dan fungsinya sendiri. Kemudian, karena belum jelas, akhirnya Brahmaputra di situ menggunakan angka 0 itu sebagai identitas tambahan pada bilangan bulat dan bilangan real. Nah, di sini udah masuk banget ke dunia matematika ya. Maksudnya identitas itu kayak gimana? Jadi kalau misalnya lo nambahin 2 dengan 0, maka hasilnya ya bilangan itu sendiri gitu. Nah, ini masih terbatas, masih ada di identitas penjumlahan dan pengurangan aja pada saat Brahmaputra. Lalu di situ juga ternyata belum sempurna nih karena ada masalah gimana kalau misalnya ada suatu angka dibagi dengan 0 maka hasilnya berapa. Sementara alat hitung yang lain mungkin sekarang juga kalau dibagi dengan 0 itu maka hasilnya error gitu. Nah, akhirnya di tahun 773 Masehi ya seorang matematikawan muslim asal Arab bernama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi akhirnya beliau mulai mengasimilasi tuh, mulai menggabungkan metode ilmu matematika yang ia temukan dengan bilangan India dan matematika Yunani. Nah, akhirnya di situ udah makin terbentuk, sistemnya juga makin sempurna. Nah, di situ sistem nilai tempat tadi yang digunakan oleh suku Babilonia tuh makin tertulis secara sistematis. Nah, gitu. Jadi dasar pemikiran dari situ pada muncul tuh kayak ilmu komputerisasi dan algoritma itu mulai muncul gitu ya. Dan ilmuwan-ilmuwan dari barat juga seperti Fibonacci, Boolean, terus Pascal, Euclid itu sudah mulai mengakui keberadaan angka 0 gitu karena sudah bisa dijelaskan secara rinci dan jelas gitu. Nah,
Yang nggak enak itu ya dari tahun tadi, yang dari sebelum Masehi sampai 500 Masehi, angka 0 itu nggak punya peran yang penting gitu. Jadi ada beberapa kekaisaran zaman dulu yang tidak menyukai dengan ketiadaan atau kekosongan yang pada saat itu. Nah, akhirnya karena muncul tuh, sekarang balik lagi ya ke tahun 773 Masehi, yang muncul ilmu komputerisasi dan algoritma. Masuklah ke pertengahan abad ke-20. Nah, di situ mulai muncul teorema Pascal dan Euclid. Lo tahu teorema Pascal itu cikal bakalnya cikal bakalnya komputer yang pertama gitu. Di situ kan mulai muncul algoritma gitu, dan ditemukannya bilangan biner. Itu bilangan biner itu bilangan 0 dan 1, di mana itu sangat berperan penting dalam algoritma komputer. Kalau misalnya nggak ada bilangan biner, sekarang kita nggak akan bisa tuh pakai laptop, komputer, atau sistem-sistem yang lain lah yang sekarang canggih gitu ya, karena di dalamnya itu pemrogramannya itu menggunakannya angka bilangan biner, kayak gitu. Nah, makin berkembang kan ilmuwan-ilmuwan modern, makin berkat penemuan angka 0 ini dalam dunia matematika juga, kayak rumus-rumus sinus, kosinus, tangen, dan yang kayak gitu makin berkembang gitu, apalagi di teknologi. Nah, teknologi nih masuk ke dekade pertama abad ke-21 yang disebut dengan superkomputer. Superkomputer ini apa ya, zaman dimana semuanya tuh udah serba canggih gitu. Bahkan di sini menghasilkan 3 bidang ilmu penting nih yang harus kalian tahu ya. Pertama ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian kedua ada internet, dan yang ketiga ada cloud data. Contoh artificial intelligence tuh kayak gimana sih kecerdasan buatan? Jadi gini, sekarang kan banyak orang yang mengembangkan robot gitu kan, dan sistem di dalamnya tuh pasti nggak jauh beda, atau bukan nggak jauh beda sih, nggak jauh dari pemrograman. Nah, bahkan ya di Uni Emirat Arab ini ya, ada salah satu robot canggih banget gitu, namanya Sophia, bahkan dia dapat kewarganegaraan di sana. Itu dari awalnya itu kan dari kecerdasan logika gitu kan, dari kecerdasan logika yang diulik gitu. Nah, semuanya itu berdasarnya dari angka biner, dari 0 dan 1. Kemudian internet. Nah, internet ini apa ya namanya? Awalnya sih dulu digunakan oleh militer Amerika gitu ya. Jadi dulu itu awal masuk tahun 1900-an ditemukan kode ACII atau American Standard Code for Information Interchange. Nah, yang sekarang kita kenal mungkin kayak QWERTY, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, itu awalnya itu dari situ. Nah, karena sudah semakin maju, teknologi juga semakin canggih, akhirnya internet kita gunakan sampai sekarang gitu. Kalau misalnya lo bayangin ada banyak banget jaringan data di dunia ini, kalau kayak kabel itu udah semrawut banget gitu. Cuman karena sistem codingnya itu kan, jadi kita enjoy aja gitu sampai sekarang pakai internet. Dan yang terakhir ada cloud data. Cloud data ini adalah salah satu penyimpanan salah satu penyimpanan elektronik gitu ya. Jadi nggak berbentuk kayak flash disk atau disket kalau gue zaman dulu gitu nyimpen data. Jadi udah semuanya tuh tersimpan dalam satu wadah di mana ya kita nggak ada fisiknya gitu, dan itu udah keren banget sih. Jadi dari kecerdasan logika, terus juga dari ilmu-ilmu yang disatukan dalam matematika itu udah keren banget gitu. Lo bisa bayangin kalau misalnya sekarang nggak ada angka 0 mau kayak gimana gitu, dunia kayaknya bakalan berantakan gitu, nggak akan teratur lah gitu. Kita nggak bisa bayangin sehari hidup tanpa angka 0, karena angka 0 itu amat sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kayak gitu guys, itu pentingnya angka 0 dalam matematika ya, dalam kehidupan kita. Itu aja paling video dari gue, mudah-mudahan kalian bisa paham. Thank you, selamat pagi.